Oke, sekarang kita bisa melihat bahwa di gambar yang saya tampilkan ini, kita bisa melihat perpotongan dua garis persen C dan persen D ini, yang di atas dan di bawah. Ketika dia berpotongan dari atas ke bawah di area overbought, di area di atas 80, itulah sinyal sell yang baik. Sementara kalau dia berpotongan dari bawah ke atas di area oversold, itulah sinyal buy yang baik. Simpelnya, sederhananya seperti itu. Kita bisa melihat ketika dia terjadi perpotongan atau terjadi sinyal buy, ini harganya berada di sini, kemudian harga diikuti oleh pergerakan harga yang naik, kemudian ketika stokastik sudah berada di area overbought, muncul sinyal sell di sini, harganya kemudian turun dan seterusnya. Dan inilah cara melihat sinyal buy dan sinyal sell menggunakan stokastik osilator. Silakan jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Saya akan jawab secepat mungkin. Ya, silakan. Di sela saja nggak apa-apa, tidak perlu menunggu saya selesai memaparkan materinya. Oke, jadi ini contohnya ya, Bapak-bapak sekalian. Oke. Nah, ini ada tips yang perlu saya sampaikan bahwa stokastik osilator itu biasanya bisa bekerja dengan baik pada saat pasar berada dalam keadaan sideways. Jadi seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya, ketika harga berada dalam keadaan sideways seperti ini, sinyal-sinyal buy dan sell yang muncul dari stokastik osilator ini direspon dengan baik oleh pasar. Ketika dia muncul sinyal sell, dia turun. Ketika dia muncul sinyal buy, harga naik, dan seterusnya. Nah, tapi tidak berarti bahwa stokastik tidak berguna ketika market sedang trending. Misalnya pasar sedang berada dalam keadaan uptrend atau sedang berada dalam keadaan downtrend, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan stokastik osilator. Tetap kita bisa mempergunakan stokastik osilator, hanya saja sinyal yang muncul harus searah dengan tren yang berlangsung. Artinya apa? Jika kita melihat pasar sedang berada dalam keadaan downtrend, maka sebaiknya sinyal yang kita cari adalah sinyal sell, bukan sinyal buy. Jadi pada saat downtrend yang kita cari adalah sinyal sell-nya. Itulah cara menggunakan stokastik dalam keadaan downtrend. Sebaliknya, kalau pasar sedang berada dalam keadaan uptrend, justru yang kita cari adalah sinyal buy. Jadi jangan mencari sinyal yang berlawanan dengan arah tren. Ya, jadi jangan cari sinyal yang berlawanan dengan arah tren. Dengan kata lain, kita sebaiknya tidak melakukan transaksi yang melawan tren. Misalkan ketika downtrend kita ngotot buy, atau ketika uptrend kita ngotot sell. Sebaiknya tidak seperti itu. Yang kita lakukan adalah mengambil transaksi yang searah dengan tren. Demikian juga dengan menggunakan stokastik osilator. Ketika kita melihat downtrend, kita cari sinyal sell-nya. Ketika kita melihat uptrend, kita cari sinyal buy-nya. Saya akan mulai menjawab pertanyaan yang sudah mulai muncul dari Ibu Feti ya, yang pertama kali. Bagaimana kita bisa mendeteksi pasar dalam keadaan sideways, Pak? Takutnya nanti ketika sudah masuk pasar trending. Oke, jadi dalam melihat tren, kita kembali lagi ke topik awal yang seperti pernah kita bicarakan. Ketika kita sudah berbicara uptrend, downtrend, kita membicarakan tren, kita membicarakan support dan resistance. Oke, ini saya akan berikan sedikit gambaran ya, gambaran kasar saja. Saya akan berikan sedikit sedikit ilustrasi buat Ibu Feti. Oke, kita akan lihat. Anda bisa melihat, nah nanti akan saya jelaskan Ibu Feti ya. Baik, Ibu Feti, dalam melihat tren, yang pertama kali kita lakukan adalah melihat pergerakannya secara umum. Saya ambil contoh. Misalkan pergerakan harga seperti ini, Bu. Maka kita bisa melihat bahwa pada saat ini harga sedang berada dalam downtrend. Bagaimana kita bisa menentukan ini adalah downtrend? Kita bisa melihat, Anda bisa melihat lingkaran yang saya lingkarin merah ini, itu kita sebut sebagai puncak atau peak. Itu kita sebut sebagai puncaknya. Puncak, ini juga puncak. Kita bisa melihat puncaknya semakin rendah, puncaknya turun. Kemudian kita juga bisa melihat lembah-lembahnya, Bu. Ini kita bisa melihat, yang saya lingkarin berwarna hijau ini lembahnya.
Ini juga lembahnya. Kita bisa melihat bahwa lembah-lembahnya ini semakin turun juga. Semakin turun. Syarat downtrend adalah puncak yang semakin rendah. Puncaknya yang semakin rendah. Kemudian lembahnya juga semakin rendah. Minimal ada 2 puncak dan 2 lembah yang semakin rendah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka itu bukan downtrend. Sebaliknya kalau uptrend seperti apa? Uptrend mudah saja. Kalau kita bisa melihat di sini downtrend puncaknya makin rendah, lembahnya makin rendah. Kalau uptrend berarti sebaliknya, puncaknya makin tinggi, lembahnya makin tinggi. Nah kalau sideways seperti apa? Kalau sideways dia seperti ini. Puncaknya tidak makin tinggi dan tidak makin rendah. Datar-datar saja. Nah, adapun pertanyaan Ibu Fetri tadi adalah bagaimana kita mendeteksi pasar? Ya, inilah jawabannya. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat chartnya. Nah, apabila kita ternyata trading, kita sudah masuk pasar, tapi ternyata harga berubah arah. Tadinya sideways, ternyata tiba-tiba uptrend. Ya, nanti pada pembahasan yang lebih lanjut, kita akan berbicara mengenai manajemen risiko. Bagaimana cara mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ya, jadi yang pertama kali, intinya jawaban untuk Ibu Fetri adalah yang seperti saya perlihatkan di whiteboard ini. Oke, dari Bapak Erianto, saya sering bingung melihat sinyal SO. Saya asumsikan ini adalah singkatan dari stochastic oscillator ya. Saya sering bingung melihat sinyal ini Pak. Kok indikator SO ini sering telat sehingga Pak? Nah ini dia. Pak Erianto dan Bapak-Bapak serta Ibu Fetri ya. Tidak ada indikator yang bergerak mendahului pergerakan harga. Setiap indikator teknikal pasti mengikuti pergerakan harga. Itulah sebabnya mengapa kemunculan sinyal dari indikator manapun, indikator teknikal manapun, bukan hanya stochastic oscillator, itu pasti terlambat. Pasti terlambat, karena itu kita bicara pemrograman komputer Pak. Itu bicara mengenai, kalau istilah pemrogramannya, kalau nggak salah saya namanya algoritma. Nah, algoritma dari program stochastic oscillator ini dia menggunakan data. Data yang dipakai data apa? Data yang dipakai adalah data dari pergerakan harga. Jadi ada harganya dulu bergerak, baru muncul indikatornya. Baru indikatornya bergerak mengikuti. Seperti itu. Nah, mengantisipasinya bagaimana? Nah, mengantisipasinya adalah kita gabungkan, kita kombinasikan dengan teori yang telah kita dapat sebelumnya. Kita sempat bicara tentang tren. Kita sempat berbicara tentang support dan resistance. Kuncinya adalah, ini pasti terlambat Pak, pasti terlambat. Cuman kalau kita menggunakannya dengan benar, keterlambatannya tidak akan terlalu besar. Keterlambatannya tidak akan terlalu besar. Misalnya begini, cara menggunakannya kita tunggu stochastic oscillator ini memberikan sinyal ketika harga memang sudah berada di area support atau resistance. Jadi pertama kali tetap ya yang kita lihat adalah trennya. Kalau trennya uptrend, kita akan berencana mengambil posisi buy. Dengan demikian kita menunggu sinyal dari stochastic, yaitu sinyal buy-nya. Kapan itu kita cari sinyalnya? Adalah ketika harga terkoreksi ke area support. Ketika harga sudah sampai ke area support, baru kita cari sinyal buy dari stochastic oscillator. Ketika sudah terkonfirmasi sinyalnya, barulah kita bisa mengambil posisi buy. Sebaliknya, ketika kita melihat harga dalam keadaan downtrend, maka rencana kita atau plan kita adalah mencari posisi sell, membuka posisi sell. Kapan kita buka posisi sell adalah ketika harga sudah pullback ya, atau terkoreksi ke area resistance, dan kita tunggu sinyal konfirmasi sinyal sell dari stokastiknya. Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun terlambat, keterlambatannya tidak akan terlalu jauh. Nah, memang ada kalanya ketika harga sudah bergerak terlalu jauh, baru sinyal stokastiknya muncul. Jadi ketika harganya sudah naik terlalu jauh, baru dia muncul terkonfirmasi sinyal buy. Memang ada kalanya seperti itu, tetapi tidak terlalu sering. Jadi kalau kita bicara presentasi kejadian seperti itu sebenarnya rendah ya, seperti itu. Ketika sudah kembali harga sudah jauh terlalu tinggi, nah pilihannya yang mudah saja. Kalau ternyata kita ambil posisi buy dan nanti resikonya terlalu besar menurut kita, ya jangan diambil.
tunggu saja kesempatan berikutnya. Seperti itu Pak Erianto. Dari Bapak Randy, Pak, seberapa besar keakuratan indikator stokastik ini? Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada indikator teknikal yang mampu memberikan akurasi 100%. Demikian juga dengan stokastik osilator. Nah, untuk stokastik osilator dan indikator teknikal yang nanti akan kita bahas yaitu CCI atau Commodity Channel Index, tingkat akurasinya dalam pengalaman kami adalah berkisar antara 70 hingga 80% saja. Tapi jangan khawatir, seperti yang saya katakan tadi, dengan manajemen modal dan manajemen risiko yang baik, akurasi seperti itu tuh justru sangat bagus. Justru sangat bagus. Kita akan sampai ke pembahasan itu jika kita sudah berbicara mengenai manajemen risiko dan manajemen modal. Dari Bapak Ari Antara, ada pengaruh antar periode di time frame MTF, time frame MT4? Ada, tetapi kita tidak akan membicarakan itu sekarang. Kita sudah membicarakan hal itu beberapa waktu yang lalu ketika kita sudah membicarakan trend line, support dan resistance. Seperti itu. Oke, tapi akan saya berikan sedikit gambaran. Time frame itu sebenarnya adalah alat yang bisa membantu kita untuk mengenali tren sebenarnya. Ketika kita melihat tren di time frame 1 jam atau H1, kemudian kita pindah ke time frame 15 menit misalkan atau M15, kemungkinan besar bentuknya kalau kita lihat pada saat itu akan berbeda. Tetapi yang perlu kita pahami adalah untuk saat ini kita belum bicara tentang multi time frame analysis ya. Kita bicara mengenai analisa yang simple dulu saja. Ya karena saya percaya bahwa untuk memahami hal-hal yang lebih kompleks kita harus terlebih dahulu benar-benar memahami hal-hal yang dasar. Jadi fondasinya dulu kita kuatin nih. Ibarat kalau kita bangun rumah kita udah mikirin arsitektur segala macam tapi fondasi nggak dibangun-bangun ya percuma juga. Jadi begini Pak Ariantara, ketika kita menggunakan time frame, katakanlah misalkan Pak Ariantara ini misalkan trader jangka pendek misalkan atau short term. Artinya Pak Ari ini kalau trading misalnya ini tidak akan lebih dari 1 hingga 2 hari perdagangan. Maka Anda bisa menggunakan time frame 1 jam. Paling besar Anda boleh pakai time frame 4 jam. Itu pun sebenarnya sudah terlalu besar. Taruhlah kita ambil time frame 1 jam. Anda tinggal lihat tren di time frame 1 jam, kalau Anda mau plot stochastic oscillator di situ, plot saja. Dan jangan berubah-ubah time frame-nya, jangan pindah-pindah dulu. Pakai itu saja dulu, karena nanti yang menjadi masalah adalah view-nya. Sebenarnya dalam melihat di chart, misalkan ini saya ambil seperti ini kebetulan ini kita ambil Euro USD 1 jam ya, Euro USD 1 jam. Ini saya hapus dulu indikator yang lain. Nih, kita melihat nih, kalau kasat mata kita lihat seperti yang saya katakan tadi. Kalau puncak makin rendah, lembah makin rendah, ini downtrend. Bayangkan kalau kita menggantinya di time frame weekly misalkan. Oh ternyata masih sama. Monthly masih sama. Sudah beda. Kalau monthly dia sudah sideways. Kalau seperti ini, nah yang mau kita ambil yang mana? Kita mau ambil yang ini. Ya sudah kita ambil saja ini trennya. Kita bisa tarik mungkin trennya dari sini, tren lainnya. Bisa tarik di sini itu misalnya seperti itu, kita tinggal tunggu harga pullback ke area trend line, kita tunggu sinyal selnya dari stokastik. Nah ketika kita pindah ke 15 menit, bentuk stokastiknya sudah berbeda. Dia sudah di atas, sementara di 1 jam tadi dia masih di sini. Seperti itu. Nah, kalau dikatakan apakah stokastik terpengaruh oleh time frame? Ya, terpengaruh. Seperti itu. Berarti Koya konsisten dengan periode basic kit. Maaf Pak Ariantara. Oh, periode basic kit. Berarti konsisten dengan periode basic kit. Ya benar. Untuk sementara karena kita memang baru bicara basic, kita harus itu dulu seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita ingin membicarakan cara melakukan analisis yang lebih canggih, kita harus menguasai dulu dasar-dasarnya. Kebetulan yang mengikuti webinar kali ini tidak semuanya sudah berada di level advance atau minimal intermediate belum. Jadi sudah masih berada di
Mungkin masih ada beberapa yang berada di level basic. Saya mencoba mengikuti itu dulu. Tapi jangan khawatir Pak Ari. Nanti ke depan, ya, ke depan kita akan semakin berkembang, kita akan sampai ke cara melakukan analisa yang lebih canggih lagi ya. Tapi ya seperti itu. Bahkan ilmuwan pesawat terbang pun dia belajar matematika dulu baru bisa bikin rancangan pesawat terbang. Oke, thanks. Terima kasih sama-sama Pak Ariantara. Oke, kita lanjutkan lagi dulu ke materi kita. Nah, oke. Oke, jadi ini kita lihat nih, ada AUSI di 1 jam. Oke. Oke, saya bisa melihat ada Bapak Abdul Majid dan Sukma ya, yang baru bergabung ini kelihatannya. Oke, saya akan berikan informasi dulu kepada mereka. Mohon maaf sebentar ya. Bapak Abdul Majid dan Sukma, mohon aktifkan speaker Anda. Klik tombol call using. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita bisa melihat ini AUSI, kita bisa melihat uptrend, maka sinyal-sinyal bullish atau sinyal buy yang baik dari stokastik adalah sinyal yang searah dengan uptrendnya. Pada saat ini kita cari sinyal buy, dia koreksi, kita cari sinyal buy lagi, demikian seterusnya. Oh, Pak Sukma ternyata earphone-nya rusak ya. Oke, nggak masalah. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi dari Bapak siapa ini? Bapak Irianto ya? Bapak Irianto, misalnya Pak, saya trading di time frame H1, apakah time frame 4 harus saya pertimbangkan juga? Karena sebagian besar time frame yang kita ambil itu makin valid. Betul, semakin valid, tetapi tidak perlu kita lihat time frame 4 juga sebenarnya. Sebenarnya begini. Style kita trend, kalau kita pakai time frame 4, gini saya kasih clue-nya ya. Kalau kita pakai time frame 4, itu berarti kita siap menahan posisi kita paling tidak 1 minggu, Pak. Lebih dari 2 hari yang jelas. Minimal 1 minggu, 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu lah. Ya, jadi kalau kita pakai time frame 4, berarti minimal kita harus siap menahan posisi kita terbuka 1 minggu. Itu dari pengalaman kita. Kemudian kalau kita trading di time frame 1, misalkan, maka posisi kita paling lama akan selesai paling tidak 2 hari saja. Itu paling lama. Dari pengalaman saya tidak pernah menggunakan time frame 1, tapi posisi saya bisa terbuka berlama-lama sampai 2-3 hari, enggak. 3-4 hari, enggak. Paling lama di hari kedua dia sudah close posisinya. Entah itu yang kena stop loss-nya atau take profit-nya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas posisi itu tidak pernah bertahan lama. Karena menggunakan time frame 1, itu adalah time frame digunakan untuk trader short term. Ya, jadi untuk 1 atau 2 hari saja. Tapi kalau kita pakai time frame 4, kita harus siap dengan yang pertama target yang lebih besar. Yang kedua, stop loss atau risiko yang lebih besar. Memang akan lebih valid. Tetapi mohon diingat, semakin tinggi validitas sinyal yang muncul, maka targetnya harus semakin besar dong. Kalau kita pakai time frame yang besar juga. Dengan demikian, kalau targetnya makin besar, stop loss-nya juga makin besar. Berbanding lurus dia. Nah, tetapi dengan menggunakan time frame 4 dibandingkan dengan time frame H1, sinyal yang muncul itu pasti lebih jarang di H4. Lebih jarang muncul dia dibandingkan dengan H1. Itu pasti seperti itu. Demikian Pak Irianto. Jadi kalau saran saya sih tidak perlu. Kalau misalnya kita memang trader short term, trading H1 nggak perlu lah. Nggak perlu lihat time frame yang lebih besar sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, kecuali sekali lagi saya tegaskan, kecuali jika nanti kita sudah bicara multi time frame analysis. Oke, tapi kita tahan dulu deh, kita tahan dulu sampai situ. Nanti kita akan sampai ke bab itu. Oke. Oke, Bapak Abdul Majid belum online. Oke, kita teruskan dulu. Oke. Jadi ini tadi kita sudah lihat di uptrend, sekarang kita sudah lihat di downtrend, maka sinyal yang kita cari harusnya adalah sinyal sell. Oke, dari Bapak Randy.
Pak, saya suka menggunakan stokastik contoh ketika garis sudah masuk area oversold harusnya naik kan ya. Tapi ternyata harga terus turun Pak. Kadang suka menipu ya. Gimana kira-kira cara ngakalinya? Saya sudah jawab sebenarnya tadi ya Pak Randy ya. Jadi caranya adalah pertama kita lihat trennya dulu. Trennya uptrend atau downtrend. Kalau trennya uptrend, Bapak masuk ambil sinyal trennya adalah downtrend. Bapak lihat stokastik sudah masuk oversold. Terus Bapak mengatakan harusnya naik. Ya enggak dong, enggak harus naik. Siapa yang mengharuskan Pak? Tidak ada yang mengharuskan. Yang benar adalah biasanya harga akan naik kalau sinyal buy-nya sudah muncul. Tetapi itu hanya terjadi jika sinyalnya searah dengan tren. Artinya kalau uptrend dia masuk oversold kasih sinyal buy biasanya 70-80% harganya naik. Tapi tidak harus. Ada kalanya salah juga. Ada kalanya sudah muncul sinyal buy harganya terus turun. Ada kalanya seperti itu. Jadi tidak menipu. Bukan tidak menipu sebenarnya, stokastik tidak pernah menipu. Kita yang salah membaca sebenarnya. Seperti itu. Cara ngakalinnya gitu Pak. Kita lihat trennya dulu. Trennya uptrend cari sinyal buy. Masuk ke area oversold boleh langsung buy nggak? Enggak, tunggu sinyalnya dulu. Nah sinyalnya kan seperti tadi perpotongan antara persen G dengan persen D, ya persen G dengan persen D perpotongannya. Nah kalau downtrend cari sinyal sell, masuk ke area overbought cari perpotongan sinyalnya, sinyal yang merupakan perpotongan antara garis persen G dengan persen D. Dia memotong ke bawah, benar-benar crossing ya. Jadi dia harus benar-benar berpotongan ke bawah, gitu Pak Randy. Pak Rianto berarti kita ikutin TFH1 itu Pak. Ya, untuk sementara begitu dulu Pak ya. Ya, untuk sementara begitu dulu ya. Jadi nantilah tenanglah nanti kita akan bikinlah sesi khusus untuk yang lebih canggih Pak. Tenang aja Pak. Oke, kemudian kita bisa menemukan divergence juga dengan stokastik. Jadi bentuk divergence ini seperti ini. Ketika kita melihat di chart kasarnya ini gambaran gampangnya adalah ketika dari chartnya turun tapi stokastik lembahnya naik, ini kan kita bisa melihat lembahnya turun, tapi di stokastik ini justru dia lembahnya naik, itu namanya bullish divergence. Nah seperti itu. Ini adalah contoh bullish divergence. Bullish divergence adalah ketika kita melihat lembahnya si chart makin turun, tetapi lembahnya stokastik ini justru makin naik. Ini bullish divergence. Konfirmasinya adalah ketika harga naik ke atas 50. Nah seperti itu. Ya, bullish divergence akan memperoleh konfirmasi ketika stokastik naik melampaui level 50. Yang kalau kita lihat ada garis di tengahnya nih Pak, yang 50. Nah, kalau bearish divergence sebaliknya. Puncaknya naik, puncak chartnya naik, tapi puncak stokastiknya justru turun. Ini bearish divergence. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal siap-siap tunggu konfirmasi stokastiknya turun ke bawah area 50 ini. Nah, demikian, itu bearish divergence. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai CCI atau Commodity Channel Index. Sebenarnya, ini indikator nih sejarahnya dulu ya. Ini dikembangkan oleh Donald Lambert. Ya, ini ada indikator tren, tapi dia juga sering berfungsi sebagai osilator juga sebenarnya. Pada dasarnya dia adalah tren, tapi dalam perkembangannya ternyata dia berfungsi sebagai osilator. Awalnya indikator ini memang dikembangkan untuk menganalisa pergerakan komoditi. Kalau di Amerika itu ada komoditi soybean, ya, ada komoditi grain, itu gandum segala macam banyak. Awalnya dikembangkan untuk mengikuti perkembangan komoditi-komoditi itu. Nah, berkembang menjadi salah satu indikator populer dan banyak digunakan para trader untuk menganalisa pergerakan indeks saham maupun mata uang. Seperti yang kami lakukan di sini di forexcmf.com. Nah, ini bagian-bagiannya. Lebih sederhana daripada stokastik kalau CCI ini. Ada CCI line, satu garis saja, kemudian ada area overbought dan ada area oversold juga. Nah, kita akan melihat area overbought ini kita bisa lihat di sini, kita baca area yang berada di atas level 100, sementara oversold-nya adalah area yang berada di bawah level minus 100. Ini minusnya nyambung, minus 100 ya, bawah minus 100. Ini bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat. Ada Bapak Kurniawan juga baru masuk ya. Saya akan sapa dulu Bapak Kurniawan. Selamat sore, sayang beliau belum aktif speakernya. Akan saya sapa dulu di chat. Untuk Bapak Kurniawan.
Oke. Nah, ini bentuknya si CCI-nya. Ada garis CCI atau CCI lain yang warna biru muda ini, ya. Sekali lagi, silakan Anda ganti-ganti warnanya terserah menurut warna yang Anda sukai. Boleh. Nah, kemudian yang ada di atas ini kan kalau kita bisa lihat ini ada level 100 ya. Ini garisnya lurus, putus-putus, 100. Nah, di atas area 100 ini namanya area overbought atau area jenuh beli. Sementara di bawah minus 100 itu area oversold atau jenuh jual. Nah, seperti itu. Ini bentuknya cukup sederhana dibandingkan dengan stokastik, lebih sederhana CCI. Ya. Sinyal buy dan sell-nya seperti apa? Nah, sinyal buy adalah, ini prolognya, sinyal buy adalah ketika CCI memotong garis level minus 100 dari bawah ke atas. Sementara sinyal sell kebalikannya ketika CCI lain memotong garis level 100 plus 100 dari atas ke bawah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau dia, ini bentuk, ini contohnya dulu ya, kita belum sampai ke penerapannya. Ini ilustrasinya biar mudah mengenali, cara mengenali sinyal seperti apa, ini seperti ini. CCI dari bawah, naik ke atas, nyebrang ke atas minus 100, ini sinyal buy. Ya, kejadiannya di sini harga naik, kemudian di atas 100, CCI-nya turun, nyebrang ke bawah 100, itu sinyal sell. Ya, ini sinyal buy, ini sinyal sell, ini sinyal buy, sinyal sell, dan sinyal buy. Demikian. Nah, inilah bentuknya, cara melihat sinyalnya seperti ini. Sama halnya dengan stokastik tadi, kita juga bisa mengenali divergence. Ya, mengenali divergence dengan menggunakan CCI ini. Sama prinsipnya, puncak chart makin naik, sementara puncak CCI makin turun, ini bearish divergence. Bullish divergence sebaliknya, lembah si chartnya makin rendah, tapi lembah stokastiknya makin naik, ini bullish divergence, sama aja. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih lanjut, ya, ini saya akan informasikan sedikit nih. Ada sedikit informasi yang bisa saya sampaikan ke saudara-saudara bahwa Anda bisa mendapatkan fasilitas subscribe ke email Anda, subscribe email istilahnya ya. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terkini yang kami update di website kami. Contoh nih, kita punya analisa nih, Anda bisa subscribe di sini. Anda bisa subscribe sini, Anda tinggal klik, Anda nanti tinggal masukkan alamat email Anda. Ya, alamat email, nama, masukkan alamat email, terus yang ingin Anda dapatkan apa? Analisa forex harian, analisa indeks harian, analisa komoditi harian, emas, ada perak, ada analisa forex mingguan juga ya. Jadi ada kabarnya sepekan, jadi kita melihat pergerakannya itu sepekan dalam satu minggu perdagangan. Kemudian ada berita forex juga, terserah Anda mau yang mana. Kemudian kalau Anda misalnya nih, misalnya Anda bingung misalkan ya, udah baca analisa, ini analisanya maksudnya apa ini? Ini analisanya nulis apa nih sebenarnya? Ini Pak Eko nulis apa nih? Kok nggak ngerti saya? Anda bisa tanya. Ada fasilitas live chat. Nah, fasilitas live chat ini di sini nih adanya. Di website kita bisa lihat, di website ini ada live chat. Mana live chatnya? Ya, kita lihat. Nah, ini bisa. Anda tinggal sorot ke kursornya ke sini, kemudian Anda bisa klik live chat. Nah, nanti Anda akan masuk ke halaman yang ini. Anda tinggal pilih, Anda ingin bicara dengan analis, sebut dengan saya, Eko, atau dengan rekan-rekan saya yang lain, Bapak Freddy, Bapak Gary, atau Bapak Adi. Anda tinggal klik market analis, Anda ketik namanya dari sini, email di sini. Ya, oke. Nama diketik, kemudian email diketik. Kalau Anda bersedia masukkan nomor telepon Anda, baru klik start. Seperti itu. Nanti akan muncul saja. Misalkan nih, saya kasih nama Eko, nama email saya, alamat email misalkan. Ya, misalkan seperti itu. Saya kasih nomor telepon saya misalkan. Nah, tinggal kita klik start chat, nanti akan tersambung ke tim market analis. Ada kami di sini, ada 4 orang.
Oke, nah pertanyaan dari Bapak siapa dulu tadi nih? Oh, dari Ibu Feti dulu, Ibu Feti. Kalau sisi I sama Pak seperti stokastik nggak Pak? Kita cari sinyal buy saja pada saat uptrend dan sell saja pada saat trend. Benar persis Bu Feti. Benar. Jadi indikator apapun kecuali saat sideway ya, kita nggak bicara sideway. Kalau bicara osilator pada saat sideway, oke lah. Tapi kalau dia trending, downtrend atau uptrend, memang betul. Kita cari sinyal buy saja pada saat trend dan cari sinyal sell saja pada saat downtrend. Itu kuncinya. Dari Bapak Erianto, kalau di-combine SO dan CCI dalam satu chart, apakah lebih memvalidkan tren Pak? Sebenarnya bukan trennya yang makin valid, tetapi sinyalnya yang makin valid Pak. Jadi kalau kita perhatikan, Bapak perhatikan ini analisa harian kita ya. Analisa harian kami, misalnya yang ini, yang terakhir ini dari Euro ya. Nah, ini misal nih cerita saya, ini analisa yang saya update tadi pagi ini ya. Tadi pagi. Ini kan ceritanya begini nih. Tadinya ya kan. Kita bisa melihat, kita tinggal nunggu nih. Kalau kita bicara di sini, kita tinggal nunggu harganya ke area resisten. Resistennya di 1.26 berapa itu? 1.26856. Nanti kita tunggu area harga naik ke sini misalkan, ya harga naik ke situ, atau di daerah-daerah di bawahnya juga nggak apa-apa, nggak harus pas di sini sebenarnya. Di area ini bisa di bawahnya sedikit ya, atau di bawahnya agak jauh juga nggak ada masalah. Yang penting nanti di stokastik dan CCI-nya kan kalau kita padukan, gini kan di sini kita padukan Pak, kita combine stokastik dengan CCI-nya. Nanti dia stokastik kasih sinyal, CCI kasih sinyal, itu akan lebih valid sinyalnya. Itu akan lebih valid sinyalnya. Dibandingkan dengan hanya muncul dari stokastik saja misalkan. Seringkali kejadian begini Pak Rianto ya. Stokastik sudah kasih sinyal sell misalnya, tapi CCI-nya masih naik, masih di tengah. Nah, itu saya bisa katakan itu sinyal yang tidak terlalu valid gitu ya. Jadi kalau kami menyarankan memang mengkombinasikan CCI dengan stokastik ini. Lebih baik dua-duanya sinyal muncul. Kalau kita mau cari sell, di stokastik ada, di CCI ada, maka sinyalnya akan lebih kuat. Benar Pak Irianto, akan lebih kuat sinyalnya. Dari Bapak Randy, Pak ingin tanya mengenai divergence. Saya pernah mendengar hidden divergence, itu gimana? Hidden divergence ini sebenarnya pembicaraan yang lebih lanjut, tapi tidak apa-apa. Saya akan kasih prolognya sedikit seperti biasa. Gini, Pak Randy ya. Pak Randy, saya akan perlihatkan kepada Anda gambaran sederhananya. Gambaran sederhananya seperti ini, Pak. Kita kan punya chart ya, Pak ya. Kita punya chart, katakanlah bentuknya seperti ini. Ini saya sederhanakan aja ya, Pak ya. Ini chart kita. Di bawah ini kan indikator ya. Di bawahnya indikator. Kita bisa melihat chartnya bentuknya seperti ini misalkan. Ini saya sederhanakan chartnya ya Pak ya. Nah, sementara di bawah ini si indikatornya bentuknya misalkan seperti ini. Misalnya ya Pak ya, ini saya gambarnya agak jelek nih, nggak apa-apa Pak ya. Nah, seperti ini misalkan. Tadi yang ditanyakan adalah hidden divergence ya. Gimana salah ini? Salah. Nah, misalkan seperti ini Pak. Ini indikatornya sebenarnya seperti ini nih. Nah, ini lebih enak dilihatnya ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat ini kan kalau kita bisa melihat ini yang saya ambil ini, maaf, garisnya jelek sekali. Garis yang ini, itu kan bullish divergence ya Pak ya. Jadi kalau bullish divergence itu si lembah chartnya makin rendah,
Tapi lembah indikatornya, entah itu sisi atau statistik, itu makin tinggi. Nah, kalau hidden itu sebaliknya. Nah, jadi bisa saya bilang seperti ini nanti bentuknya. Bentuknya justru lembah chartnya makin tinggi, tapi lembah CCI-nya makin rendah atau stokastiknya ini. Ceritanya seperti ini nih. Nah, ini misalkan grafiknya ada di atas ya. Misalkan ini ya, ini anggap sajalah ini grafik misalkan seperti itu. Kemudian indikatornya ada di bawah misalkan. Seperti ini, seperti ini, seperti ini misalnya. Nah, kalau kita melihat lembah chartnya makin tinggi, tapi lembah indikatornya makin rendah. Ini pun bullish divergence, tapi yang model hidden. Jadi tinggal sebaliknya saja. Ini kalau sederhananya seperti ini sebenarnya. Demikian juga dengan bearish divergence. Kalau bearish divergence yang klasik, dia kan si lembahnya makin, puncak chartnya makin tinggi, tapi puncak indikatornya makin rendah. Seperti ini kita lihat seperti ini. Ini bullish divergence seperti ini. Kalau yang hidden tadi kebalikannya, si puncaknya makin tinggi, tapi puncak yang CCI-nya makin rendah. Kalau yang hidden bearish divergence juga kebalikannya. Ini puncak chartnya makin rendah, tapi puncak indikatornya makin tinggi. Coba kita cari sama-sama, ada nggak? Kita akan coba cari di chart ya Pak ya. Secara live saja kita cari, mudah-mudahan ada. Coba kita cari di chat, apakah ada? Nah. Ini jangan coba jangan hiraukan time frame-nya dulu ya. Jangan hiraukan time frame-nya dulu. Kita coba cari apa yang kata Pak Randy tadi adalah hidden divergence. Nah, ini dia. Ini hidden bearish divergence, Pak. Memang tidak terlalu baik, tidak apa-apa. Ini bearish hidden divergence. Hidden bearish divergence, sorry. Hidden bearish divergence. Kalau yang sebenarnya kan tadi harusnya begini nih bentuknya. Ya kan? Tadi kan harusnya kan begini dia, si puncak yang di atas makin tinggi. Tapi ini enggak, ini kebalikannya. Sebenarnya sama saja. Yang intinya adalah perbedaan pergerakan puncak dan lembahnya. Ini hidden bearish divergence. Kalau yang hidden bullish divergence ada atau tidak, kita coba cari sama-sama. Nah, ini dia. Ini hidden bullish divergence. Nah, seperti itu Pak. Sebenarnya sederhana saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, belum ada. Oke. Baik. Nah, kita akan melanjutkan sebentar. Oke, jadi memang yang namanya bullish divergence ataupun hidden bullish divergence, bearish divergence ataupun hidden bearish divergence pada dasarnya sama saja. Yang konsep utamanya adalah ketika kita bicara bullish divergence, yang kita lihat lembah-lembahnya sinkron nggak? Kalau ini makin naik, ini juga harusnya ini makin turun. Kalau ini makin turun, ini makin naik. Itu divergence. Nah, tapi kalau bearish divergence, kita lihat puncaknya. Puncaknya makin turun, yang di chart makin turun, yang di indikator makin naik, itu bearish divergence, tapi yang model hidden bearish divergence. Sebaliknya, kalau dia puncaknya makin tinggi, tapi puncak si indikator makin rendah, itu bearish divergence yang biasa saja. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan lebih lanjut, saya juga mau kasih info-info lagi ini sedikit nih. Bahwa jika Anda, ini kan kita ada setiap hari ada analisa ya. Banyak sekali pertanyaan yang datang ke kami, seakurat apa sih analisa dari tim analis forexcmf.com? Saya bisa saja mengatakan 80 atau 70% misalnya. Tetapi kan itu harus dibuktikan ya. Nah, untuk membuktikannya, Anda bisa langsung mempraktekkan analisa yang kami tampilkan. Saya juga tadi katakan kalau bingung membaca analisanya bisa chatting langsung dengan kami.
melalui demo account. Jadi zero risk ya, justru kalau demo account kan tidak ada resiko. Tidak ada resiko, Anda bisa membuka demo account. Nah, di sini Anda masuk ke website kami, ke halaman depan atau halaman manapun, Anda bisa lihat di atasnya di tab-tab yang ini ada menu-menunya. Anda sorot kursor Anda ke trading, kemudian Anda buka open demo account. Anda tinggal masukkan nama, email, nomor handphone, terus bisa pilih mau virtual marginnya berapa, 10.000, 20.000, 30.000, dan selanjutnya sampai 500.000. Kemudian Anda ketik kode yang ini, misalkan namanya adalah siapa ya, saya pick satu lah, misalkan Bapak Andri, misalkan ya. Emailnya, email sehari-hari ini adalah email yang Anda pakai ya, yang aktif. Misalnya, ini misal aja. Misalnya, andri@gmail.com, nomor handphonenya juga Anda masukkan, 08 bla 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 bla. Anda pilih virtual margin misalkan 50.000, kemudian Anda ketik kode yang ini. Kode yang ini Anda ketik, berarti itu 44396. Ingat alamat email yang Anda pakai, yang Anda masukkan di sini adalah alamat email yang Anda pakai sehari-hari, yang aktif ya, jangan alamat email yang dianggurin. Kemudian Anda cek, Anda setelah setuju dan membaca, kemudian Anda tinggal klik start demo account, nanti tinggal Anda klik link aktivasi yang ada di email Anda, seperti ini ya. Klik email aktivasi, nanti akan dikirim email aktivasi ke email Anda yang Anda cantumkan di sini tadi. Kemudian Anda klik link aktivasinya, nanti baru Anda akan menerima password untuk demo trading dan panduan tradingnya. Lalu Anda nanti tinggal menginstal MetaTrader dan langsung bisa mulai melakukan demo trading dengan menggunakan atau untuk membuktikan akurasi analisa-analisa yang disampaikan oleh tim analis kami. Oke, kita lanjutkan pertanyaan lagi. Ada lagi dari Ibu Feti, Pak, seperti grafik euro yang Bapak tampilkan barusan, saat ini apakah euro akan naik, Pak, jika dilihat dari SO-nya, SO, Stochastic Oscillator? Euro yang ini atau yang mana? Yang 4 jam ini atau yang tadi, yang 1 jam? Yang ini mungkin ya. Yang tadi yang ini apa gimana? Kalau seperti ini, nah ini saya kasih triknya langsung ya. Kalau seperti ini nanti kita tinggal tunggu, Bu Feti ini ya. Kita yang 4 jam, oh yang 4 jam. Sini dulu lah ya, sebentar nanti saya ke 4 jam. Nah kalau seperti ini misalnya kita tinggal tunggu. Ini kan kita melihat CCI sudah di overbought, stokastik juga sudah di overbought, nanti kita tinggal tunggu. Apakah kedua indikator ini memberikan sinyal sell atau tidak? Kalau iya, itu adalah saat untuk melakukan sell. Misalnya seperti itu. Tapi ingat ya, yang namanya sinyal itu harus benar-benar berpotongan dia. Si stokastik harus benar-benar berpotongan, CCI harus benar-benar nyebrang ke bawah 100 kalau dia sinyal sell. Jadi kalau baru nempel aja, dempet ya, baru dempet, misalkan si garis biru dan garis merahnya dempet, itu belum jadi sinyal. Jadi misalkan kalau bentuknya seperti ini misalnya ya. Ini saya hapus dulu semua. Hapus. Nah, kalau misalnya sinyalnya baru bentuknya seperti ini nih misalnya, ini kita bicara stokastik dulu misalkan. Ini stokastiknya ya kan, dia sudah katakanlah dia sudah di atas 80. Kemudian ini garisnya satu lagi. Gitu. Kalau baru nempel begini, itu belum sinyal. Yang namanya sinyal adalah kita ke dia berpotongan seperti ini. Nah, ini yang namanya sinyal. Kalau baru dempet, dempet seperti ini, itu belum sinyal. Demikian juga kalau dia dari bawah, misalkan seperti ini ya, satu lagi garisnya yang warna biru begini, misalkan. Nah, gitu itu belum sinyal. Tapi kalau dia sudah berpotongan seperti ini, nah itu udah sinyal. Demikian juga dengan CCI kan ada garis berapa tadi? Ada 100, ada minus 100 ya. Ini garis CCI-nya misalkan di sini. Maaf. Dia seperti ini misalkan. Ini garis CCI-nya turun. Terus dia naik. Nah, baru di sini dia. Itu belum sinyal. Yang jadi sinyal itu kalau dia sudah begini. Itu sinyal. Demikian juga kalau dia naik, turun, baru nempel di sini itu belum sinyal. Kalau dia sudah jebret, nah seperti itu tuh baru sinyal namanya. Oke, saya akan jawab pertanyaan lagi. Oh, yang 4 jam ya tadi ya. Oke. Yang 4 jam kita lihat yang 4 jam. Yang 4 jam kita lihat.
Nah, yang 4 jam seperti apa? Nih yang 4 jam. Apakah akan naik? Stokastiknya? Ya. Tapi harganya apakah naik? Nggak tahu kita. Nah, ini agak menarik kalau kita lihat di 4 jam ini sebenarnya trennya apa kalau kita lihat. Trennya apa? Nah, kita balik lagi, tren yang mana yang mau kita pakai? Apakah yang mau kita pakai yang ini? Atau yang ini? Nah, balik lagi. Kalau kita pakai yang besar ini, berarti yang kita lihat memang ada kecenderungan dia akan naik. Tapi kalau dari sini, sideways. Nah, ini memang sinyal buy-nya. Ini sinyal buy-nya. Tapi nanti harus kita tunggu. Dia benar-benar crossing atau tidak. Nah, karena untuk menunggu dia crossing atau tidak, kita harus lihat ini. Closing nggak candle-nya. Kalau closing candlestick-nya di sini, maka hampir bisa dipastikan sinyalnya memang sinyal bullish. Tapi kalau tiba-tiba nanti closing candle-nya di bawah sini, dia jadi bearish, maka ini tidak akan jadi sinyal. Dia akan turun lagi. Gitu ceritanya Pak. Bu Feti ya. Belum, kalau sekarang belum tahu, kita harus tunggu candlestick yang ini Bu Feti. Dari Bapak Rudi Prayogo, manfaat mengetahui kondisi divergence apa ya? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Tapi saya lompat dulu ya ke Bapak Irianto sesuai tren yang berlangsung ya Pak. Ya, jawabannya iya Pak, daripada nunggu kelamaan. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi lebih kurang, jadi akan saya jawab Pak Rudi Prayogo. Jadi mohon maaf, ini mungkin adalah pertanyaan terakhir. Karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, mungkin ya, tapi kalau memang saya selesai menjelaskan Pak Rudi Prayogo, tapi masih ada waktu, silakan. Nah gini Pak, apa manfaat mengetahui kondisi divergence? Pertama, sebenarnya divergence ini adalah indikasi bahwa harga akan berbalik arah. Tadinya dia naik, muncul divergence, terkonfirmasi divergence-nya, dia bisa turun. Kemungkinan besar akan turun. Sebaliknya, ketika dia sedang turun, muncul bullish divergence, terkonfirmasi bullish divergence-nya, maka kemungkinan besar harga akan naik. Demikian Pak. Nah, akan lebih hebat, akan lebih kuat divergence ini jika kemunculannya searah dengan tren yang terjadi. Misal seperti ini. Seperti pada saat misalnya harga berada dalam keadaan downtrend. Ketika harga berada dalam keadaan downtrend, muncullah bearish divergence. Kan yang namanya harga nggak akan bergerak lurus ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang namanya harga kan dia akan ada koreksi-koreksi kan, misalkan. Nah seperti ini misalkan. Misalkan harga dalam keadaan turun misalkan. Dia kan biasanya suka ada koreksi sedikit gini nih ya, benar nggak? Nah, di sini dia muncul bearish divergence misalkan. Maka bearish divergence ini biasanya akan kuat sekali diikuti oleh pergerakan harga selanjutnya. Demikian juga ketika harga sedang dalam keadaan down uptrend misalkan. Uptrend, dia koreksi, ya, muncul bullish divergence misalnya di sini, maka biasanya kalau bullish divergence sudah terkonfirmasi, dia juga akan naiknya cukup jauh. Tetapi jika divergence ini muncul berlawanan dengan tren, misalnya gini nih, yang saya maksud berlawanan dengan tren ini begini. Tren sedang up, ya, jadi pasar sedang dalam keadaan uptrend, namun yang muncul kemudian adalah bearish divergence. Biasanya akan diikuti oleh koreksi. Dia turun dulu dikit. Kalau bearish divergence-nya sudah terkonfirmasi. Sebaliknya, kalau dalam keadaan downtrend, muncul bullish divergence, biasanya akan ada pullback sedikit. Atau koreksinya naik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa, yang pertama mengenali peluang buy atau dan peluang sell sebenarnya. Atau bisa mengenali kapan akan terjadi koreksi, seperti itu. Jadi demikian kira-kira untuk jawaban untuk Pak Rudi ya. Itu Pak Rudi Prayogo. Oke. Ya, terima kasih. Kembali Pak Yudi. Pak Rudi. Oke, masih ada 2 menit lagi. Bisa mungkin satu pertanyaan lagi ya. Satu aja tapi jangan banyak-banyak sebab waktunya sudah mau habis. Ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi? Kalau diskusi pasti akan panjang, sepertinya tidak. Pertanyaan aja deh, pertanyaan. Ada nggak? Kalau tidak ada, dari ini saya kira sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau begitu saya akan kasih sedikit informasi lagi sedikit. Anda juga bisa, nanti webinar ini kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube. Anda bisa cari di YouTube
webinar yang sudah direkam ini kita upload ke sana dengan kata kunci Forex IMF. Anda cari, nah dia akan muncul. Ya, banyak sekali yang sudah kita upload. Cukup banyak sudah kita upload video-video dari kita. Kemudian untuk acara webinar selanjutnya Anda juga bisa lihat di website kita. Website kita untuk melihat webinar di forexcmf.com/webinar. Nah, nggak muncul. Oke, nah Anda bisa lihat di sini, ya. Untuk acara webinar selanjutnya adalah pada tanggal 28 Oktober, itu di hari Selasa. Jadi kita ada selang-seling ya, setiap hari Selasa kita akan kasih semacam analisa mingguan ya, kita kasih tajuk di sini judulnya Kabar Pasar Sepekan. Jadi tanggal 28 Oktober pukul setengah 4 sore waktu Indonesia Barat, selesai pukul setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Tiap hari Selasa kita pasti akan bahas peluang pasar atau outlook mingguan. Sementara untuk setiap hari Kamis kita akan khususkan di sesi edukasi. Seperti hari ini kita membicarakan indikator ya. Ini jadi kita mix ya sebenarnya. Kita membicarakan indikator dasarnya dulu, kita bicarakan dasarnya. Di Kamis berikutnya kita membicarakan penerapannya atau tips and triknya. Kamis berikutnya lagi kita bahas lagi basicnya. Kamis berikutnya lagi kita bahkan bahas lagi tips and trick trading. Kalau untuk tanggal 30 kita bisa melihat di sini judulnya adalah kombinasi mantap Fibonacci dan Stochastic plus CCI. Nah, kemarin kebetulan kita sudah sempat bahas Fibonacci, hari ini kita sudah bahas Stochastic dan CCI. Nah, hari Kamis depannya tanggal 30 kita akan membahas kombinasi Fibonacci, Stochastic dan CCI. Kenapa kita katakan di sini judulnya kombinasi mantap? Karena ini kita sudah pakai bertahun-tahun, Bapak Ibu sekalian, dan hasilnya cukup baik. Ya, oke. Terima kasih partisipasinya dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, Bapak Randy, Bapak Erianto, Bapak Rudi Prayogo, Ibu Feti, luar biasa pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya yakin Anda akan menjadi trader yang handal di kemudian hari, atau jangan-jangan sekarang memang sudah jadi trader handal. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, mungkin ada perkataan yang salah atau mungkin artikulasi yang kurang jelas. Kita akan bertemu lagi mudah-mudahan di Kamis mendatang, dan jangan lupa hari Selasa ada kabar pasar sepekan bersama tim kami. Selamat sore dan semoga sukses.